Apakah sampai kita duduk di kediaman ini, sampai detik ini, sudah merasa mutmainnah belum? Jangan-jangan sampai malam ini belum ada ketenangan itu, sehingga ketika dipanggil pulang atau diingatkan pun masih belum siap atau gelisah. Maka Allah akan merubah sisa kehidupannya lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-Islam dina thumma istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syamsan lidinihi wa rashida fa asbaha takwinuhu dinan syamsudina wa rashida fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati, kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami, guru kita semua, Profesor Dr. Din Syamsuddin serta ibu dan keluarga. Semoga kediaman ini dan seluruh aktivitas beliau senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru kami, guru kita semua, Profesor Rias Rashid, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan terbaik dalam memberikan pencerahan dan bimbingan pada kita semua. Hadirin sekalian, dan saya harus juga mengkhususkan pada qari kita, Mas Mustafa, yang tadi telah membacakan dua surah terpisah, surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18 dan Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Intinya adalah kita diberikan pendahuluan untuk senantiasa memetakan dan mengevaluasi kehidupan kita, apakah sudah memiliki bekal terbaik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sampai malam ini sebagai persiapan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ghad pada lafaz itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, itu maksudnya adalah hari kiamat, sampai kembali kepada Allah. Kata nafas itu diksi yang dipilih langsung oleh Allah dalam firman-Nya di Al-Quran untuk menggambarkan kondisi roh yang sudah memiliki amal. Jadi roh itu saat masuk ke dalam tubuh kita usia 4 bulan. Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh itu masuk, ditiupkan, itu berbentuk roh, ya, belum ada amal, nanti menyatu dengan bagian tubuh secara fisikal. Prosesnya berlangsung nanti dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya dari 42 hadis, di hadis yang keempat, ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ada proses yang terjadi dalam proses kelahiran setiap hamba Allah. Setiap kita akan berproses dulu di rahim ibundanya. 40 hari pertama itu proses nanti antara spermatozoa dan ovum. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang boleh menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. 120 hari, usia 4 bulan, diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah. Nah, nanti terjadi dialog, ya, untuk persaksian kita syahadat pertama di dalam kandungan. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum, jelas kalimatnya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi rohnya masuk. Roh saat nanti menyatu dengan fisik, maka mulai membimbing fisik kita nanti untuk beraktivitas.
Nah, segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik itu yang disebut dengan amal. Maka amal itu nanti yang dibawa pulang oleh roh. Ketika roh sudah mendapati amal, berubah namanya menjadi nafas. Dan nafas itu yang pulang. Jadi antara masuk dengan pulang itu beda. Masuk belum ada amal, keluar ada amal. Karena itulah panggilannya saat dipanggil roh itu pulang, itu menggunakan nafas, bukan roh lagi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu rohin, kullu nafs. Nah, nanti yang ditugaskan malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, kalau amalnya bagus, amal bagus itu amal yang baik yang dinilai langsung oleh Allah sebagai kebaikan. Setiap kebaikan yang disepakati dibenarkan oleh Allah disebut soleh namanya. Maka disebutlah dari sini amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya akan memberikan ketenangan kepada jiwanya. Karena itu hal pertama yang dihasilkan dari seseorang ketika beramal soleh itu ketenangan jiwa. Itu dulu. Kalau kita sholat kan tenang ya, baca Quran tenang, ya kan? Berdoa tenang. Jadi semua bentuk amal soleh itu dampak awalnya menghasilkan ketenangan. Semua jenis amal soleh di Quran disebut dengan zikir. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berdoa itu zikir. Makanya kan kalau punya persoalan, ya alih-alih bikin status yang tidak jelas di media sosial itu, ya, yang tidak mengentaskan persoalan, lebih enak berdoa kan? Nah, bukankah saat berdoa itu seketika ada ketenangan ya? Nah, karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita pasca salat ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir kan? Nah, zikir itu kan ketika diucapkan memberikan ketenangan pada jiwa kan? Itu Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata, maka jika telah Anda tuntas mengerjakan salat untuk menambah ketenangan itu fadhkurullaha, segera berzikir. Apa fungsi zikir? Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut dengan tumanina. Karena itu dalam zikir ada tumanina. Bukankah dalam salat ada tumanina? Ya, maksudnya kalau kita ruku, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'ah. Jangan langsung bangkit. Dan jangan langsung baca doa. Tenangkan dulu. Rapikan dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman. Jadi baca doa itu dalam ketenangan. Nah, karena itu sholatnya dinikmati. Ya, itulah tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah dalam doa. Jiwa kalau terbiasa tuma'ninah, maka nafas itu akan memiliki tuma'ninah. Nafas yang punya tuma'ninah, maka disifati dengan mutmainnah namanya. Nah, itu yang pulang. Makanya ketika kita pulang, panggilannya nafas mutmainnah. Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, tadi ayat pertama yang dibaca itu mengingatkan apakah sampai kita duduk di kediaman ini, sampai detik ini sudah merasa mutmainnah belum? Jangan-jangan sampai malam ini belum ada ketenangan itu. Sehingga ketika dipanggil pulang atau diingatkan pun masih belum siap atau gelisah. Sederhana pertanyaannya, kalau ayat itu didengarkan pakai iman, kira-kira sederhananya begini. Hei, kalau malam ini meninggal, sudah siap belum? Ya? Nah, jiwa-jiwa yang terbiasa beramal soleh, kapanpun dipanggil itu nyaman saja. Mau malam ini, mau nanti, mau besok, tenang saja dia. Nah, karena itu jika memang belum mendapati itu, maka disusulkan tadi di An-Nahl ayat 97. Perbaiki imannya, baik lelaki ataupun perempuan. Man amila, siapa yang mengerjakan amalan salihah, perbuatan yang baik, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lelaki ataupun perempuan. Sepanjang ia mengaku beriman. Jadi iman itu akan mendorong pelakunya pasti berbuat baik. Ingat, itu persamaannya. Jadi kalau mengaku beriman pasti berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, kalau Anda memutuskan merubah diri sejak detik ini, mengambil bacaan Quran tadi, maka Allah akan merubah sisa kehidupannya
lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu mencakup banyak hal. Rizkinya lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Memang sebelumnya mungkin kelihatan dapat banyak, tapi berkah tidak. Apakah rizki itu mendekatkan kita kepada Allah? Ada kualitas dalam rizki itu? Atau jangan-jangan bertambah, tapi maksiatnya pun nambah juga? Ya? Nah, coba dicek, apakah pakaian yang sudah dikenakan sekarang sudah banyak digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan nambah koleksi pakaian yang sudah ada pun belum pernah dipakai sholat. Itu sepedanya tuh yang pernah dipakai dari subuh, ya, mulai olahraga, berangkat, sudah pernah dipakai ke masjid belum? Itu dihisab. Sepeda belum pernah dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum pernah dipakai ke taklim, sudah minta mobil. Ya? Nah, itu sudah mendapatkan kebaikan belum di situ? Karena itulah kalimat thayyib ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran, itu bersanding dengan kata halal, dibuka dengan huruf ya, dikuatkan dengan ayyuha, lalu objeknya menggunakan nas. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua objek dengan semua jarak, baik dekat, menengah, ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan munada, ha-nya menegaskan, mengingatkan tanbih. Jadi ketika Allah mengatakan, hei semua manusia, dimanapun kau merasa berada, merasa dekat, menengah, atau jauh dari aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, selama berkehidupan, silahkan bertebaran di bumi. Jadi apapun. Kulu mimma fil ardi. Silahkan. Mencari penghidupan. Minimal kan kita katakan mencari sesuap nasi ya. Walaupun yang dicari kan kendaraan juga, rumah juga. Kan? Silahkan bertebar. Silahkan. Tapi halalan thayyibah. Apa itu halal? Halal itu yang tidak ada problem di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hasilkan, maka semua kegiatan kita itu berubah namanya menjadi hasanah. Hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Ya, bukan hanya sholat. Ya, sholat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi setiap kita sholat, kalau diniatkan karena Allah, ada poinnya. Ya, tapi bukan hanya ibadah ritual. Merawat anak, ya, kemudian saling menyayangi suami istri, meniatkan pekerjaan karena Allah, itu punya nilai. Setiap dikerjakan satu aktivitas, nilainya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ini nggak apa-apa ya kita Quran hadis ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ngitungnya tuh bukan begini. 1, 2, 3, terlalu sedikit. Menghitungnya dalam hitungan Allah tuh 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Nanti setiap poin hasanah itu 1 kedua, 2 ketiga, 3 keempat namanya ajrun. Ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, Quran misalnya surah At-Tin, surah ke-95 itu. Ya. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita sebut pahala. Ya, ini nggak akan ikut. Jadi pakaian yang kita kenakan nggak akan ikut, tapi nilai value yang melekat pada pakaian yang dikerjakan amal soleh itu yang ikut berupa pahala. Nah, itu nanti ditampakkan saat sakaratul maut plus saat kembali kepada Allah di akhirat. Hasanah di dunia dikonfirmasi di akhirat. Karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan dunia kita menjadi hasanah, supaya di akhirat ditampakkan hasanahnya. Maka muncul kalimat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, itulah sebetulnya gambaran kehidupan bekal kita yang diisyaratkan di 2 ayat tadi untuk kita siapkan sampai malam ini. Apakah perbuatannya sudah jadi hasanah atau belum? Ataukah kalau kita diwafatkan sudah punya bekal yang siap untuk kembali atau belum? Kalau merasa belum cukup bekal, maka cukupkan. Kalau merasa yang kemarin itu banyak yang kurang, maka evaluasi. Jadikan sisa hidup lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kapanpun kembali, maka kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mukaddimahnya dari apa yang dibacakan tadi. Kita belum mulai ya materi. Kalau saya tadi diminta Bang Din tadi terangkan itu dulu. Peci ini
bagian dari pengamalan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Jadi saya tuh kalau Allah anugerahkan sesuatu lewat hamba manapun, izin Bang Din, jadi langsung saya kenakan. Dan itu akan membahagiakan orang yang memberi, sekaligus juga saya gunakan pertama kali untuk ibadah dulu. Apapun itu, ini baru saya kenakan hari ini batik ini juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki saya tidak ada yang beli. Ini juga Allah kasih lewat hamba yang lain, sama jam tangan sampai ujung kaki. Ya, alhamdulillah, kan cuma dipakai sementara. Ya, masuk kuburan kan udah nggak dipakai lagi ya. Ganti jadi kain kafan nggak ada kantongnya. Semua cukup. Jadi itu kisahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pernah digunakan untuk sujud, pernah digunakan untuk ta'lim. Jadi saya punya alasan ketika dihisab pertama kali, dari mana didapatkan, kemana digunakan. Maka saya punya kebahagiaan di hadapan Allah, pertama kali digunakan hadir di majlis pengajian Ranting Pondok Labu. Baik, kira-kira itu mukaddimah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, malam ini tema kita hidup baru pasca pandemi, lebih kepada bagaimana Al-Quran dan Sunnah atau Islam memberikan tuntunan menjalani kehidupan, khususnya ketika diuji dengan pandemi, entah statusnya sudah dicabut atau belum secara formal, yang penting tuntunannya seperti apa. Dan menariknya, biasanya saya kalau mengisi pengajian jarang saya membuat materi tertulis, sekalipun itu bentuknya pointer-pointer, biasanya saya tuliskan di papan tulis. Tapi qadar Allah, hari ini entah kenapa sebelum berangkat saya pengen ngetik sesuatu. Jadi saya tuliskan pointernya itu, urut dari awal sampai akhir. Rupanya mungkin ini yang beliau tadi minta akan inspirasi untuk Roma. Jadi saya sudah ketikkan 3 halaman nih Prof. Ya, bisa insya Allah ini ada 10 nanti yang saya kopikan. Ini poin-poin yang semuanya dari Quran dan hadis semua. Baik, kita efektifkan malam hari ini pertemuan dan diskusi kita. Saya senang menyebutnya dengan diskusi untuk malam hari ini, supaya setiap kita bisa memberikan masukan dan pencerahan yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik, saya ingin memulai dengan penjabaran tentang iman dan akidah dulu, karena ini pokoknya, khususnya bagi kita setiap muslim. Karena semua tindakan, perilaku, dan bahkan menjalani seluruh aktivitas dengan semua kondisinya, orang Islam itu punya ciri khas yang membedakan antara muslim dengan selainnya. Ciri khasnya itu semua tindakan dan semua aktivitasnya di semua keadaan yang dihadapi itu semua bersumber dari imannya. Dan dari iman itulah nanti akan muncul ya satu pancaran-pancaran yang membimbing kita dalam berkegiatan di setiap situasi yang bahkan menariknya nanti Nabi akan tunjukkan dan kita akan lihat. Pertama kita mulai dengan pendekatan definisi akidah dan iman terlebih dahulu, supaya kita cek malam hari ini itu ada nggak dalam diri kita, terbimbing tidak gitu ya. Baik, pertama akidah. Iman dengan akidah itu sering disamakan untuk menuju pada definisi yang sama, yaitu keyakinan tanpa ragu. Kalau disebutkan akidah, itu asalnya dari kata aqada. Aqada itu ikatan yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan, dijaga supaya nggak lepas, itu aqada namanya. Jadi di Quran banyak ya, seperti nanti ditemukan di An-Nisa misalnya, kan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kemudian walladzina aqadat aymanukum. Ya, kalau sudah berjanji maka terikat dengan janji itu, jaga jangan sampai diingkari. Kalau punya komitmen, komitmen pun disebut dengan akidah. Aqdun jamaknya uqud. Quran surah kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman itu pasti menepati janji karena terikatnya dengan komitmen ya. Nikah itu disebut dengan akad. Ya, perjanjiannya akad nikah. Kenapa disebut dengan akad? Kalau sudah berakad, jaga komitmen itu dengan kuat. Ya, komitmen yang sudah dibangun, melindungi, menyayangi, mengayomi, ya, selain nafkah dan sebagainya, jaga dengan kuat, jangan sampai kemudian terlepas atau bertentangan dengan apa yang telah disampaikan. Kalau menjadi sifat, ya, yang melekat kuat, yang sulit dilepaskan, maka berubah nanti menjadi kata benda, dari aqadah menjadi aqidah. Iman itu disifati dengan aqidah. Seakan-akan memberi kesan kepada kita, kalau sudah beriman, ikat dalam jiwa, jangan sampai lepas.
Ikat di sini. Ya, tanamkan dalam jiwa kita, jangan sampai lepas. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102, dan selalu diingatkan oleh Nabi umumnya saat pengajian, bahkan nanti menjadi wasiat utama di khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau iman itu sudah ada di sini, lekat ke dalam jiwa kita, ya melekat kuat, nanti dia akan punya ciri khas. Namanya karakter spiritual, karakter iman. Cara mengujinya begini, pertama kali, kalau kita ingin menguji ada iman nggak dalam diri kita, nanti ukuran pertamanya Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna. Ya, kalau sudah ada kata innama berarti spesial. Yang lain nggak ada. Adatul hasri namanya. Dicukupkan pada ini saja, yang lain nggak boleh. Yang lain nggak ada, yang lain tak punya. Nah, contoh begini. Kalau zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8 ya? Oke. Boleh nggak di luar 8 itu? Baik, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Adatul hasri, dibatasi di golongan itu saja. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Di luar ini nggak boleh, nanti ada skema yang lain. Iman pun itu dibuka dengan innama. Kata Allah, innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya ciri khusus, dan yang punya yang beriman saja. Jadi kalau belum punya iman, nggak akan bisa terkonfirmasi ciri ini. Apa itu? Ya alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu konjungsi isim mausul, tapi cakupannya luas, tanpa batas. Nah, seakan Allah itu memberikan satu kesempatan terbuka untuk semua hambanya. Semua hamba itu boleh silahkan terbuka untuk beriman. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dengan berbagai status sosial yang berbeda-beda, tidak dibedakan oleh Allah, silahkan. Semua diberi kesempatan. Jadi kalau ada yang tidak beriman, bukan Allah yang salah, manusianya yang memilih untuk tidak beriman. Jelas ya? Baik, innamal mu'minuna alladzina. Perhatikan cirinya. Kalau sudah diambil dan melekat dalam diri, itu diikat dalam jiwa, maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertamanya, bila disebutkan nama Allah, ada konfirmasi sinyal karakter spiritual di hatinya, ada getaran. Itu konfirmasinya. Karena itu setiap hari untuk dicek, Allah sebutkan, diperdengarkan namanya 5 kali dalam sehari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh disebutkan, ganti siang, zuhur disebutkan, masuk sore, asar disebutkan, maghrib, menjelang malam disebutkan, isya sebelum tidur disebutkan lagi, untuk mengonfirmasi masih ada nggak imannya itu. Ya, maka diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Bukankah dalam adzan kalimat pertama yang disebutkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau sudah ada iman, itu ada konfirmasi, ada getaran tuh, ada karakter spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan sudah adzan? Ada pernah begitu? Nah, itu khas. Jadi kalau belum punya iman, nggak bisa itu konfirmasi itu ada. Ini suara apa ya? Nah, itu ya. Wah, ini bising nih, tawanya kekencengan ya. Nah, itu dipertanyakan ya. Nah, ini kalau belum punya iman wajar, tak usah marah. Kalau belum punya iman, kalau mengaku beriman, ada babnya di Quran ada. Yang justru menyoal, nanti ada babnya lagi. Ya, menunjukkan imannya dalam persoalan. Perlu kita bantu supaya persoalannya tuntas. Nah, jadi ini poinnya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi, itu disebut dengan karakter spiritual. Nah, dia akan menjadi cahaya yang menuntun semua bagian tubuh kita bersikap dan bertindak. Kalau dia masuk ke dalam akal kita, maka dia akan memberikan cahaya berwujud karakter intelektual. Jangan salah, orang beriman itu kalau benar imannya dan dilatih sinyalnya kuat, dia akan membimbing akalnya sehingga menguat intelektualitasnya dan menjadi dia manusia yang pintar dengan akalnya. Itu nanti konsepsinya ada di Quran surah kedua, di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu pancaran iman. Karena itu setiap ada kalimat takwa, ada kalimat iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Kita puasa di Ramadan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumus siyam, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi wattaqullah, sepanjang Anda menguatkan iman dengan meningkatkan takwa, kata Allah, saya berikan pancaran bimbingan dari iman itu masuk ke dalam otakmu, ke akalmu, dibimbing engkau untuk mudah mencerna segala hal. Dan nanti itu akan ditinggikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya, maaf, orang beriman tuh pasti pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Dan kalau kita mau riset, jujur meriset, silahkan cek orang-orang hebat di masa lalu, entah itu fokusnya dalam bidang agama, syariat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi ke sahabat, itu rata-rata mereka memulai dengan meningkatkan ketaatan ritual dulu, aspeknya spiritual. Ya, atau Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, ya, siapa lagi misalnya yang lain, Al-Khawarizmi, semua kalau kita lihat biografinya, mereka memulai dengan imannya dulu. Rata-rata di usia dini sudah hafal Quran. Dan izin Prof, saya mendapatkan riset itu orang Maghrib Maroko yang tinggal lama di London, di Inggris, meriset ternyata orang yang menghafal Quran dengan benar itu disimpulkan bisa meningkatkan kecerdasannya 3 kali lipat dari manusia biasa. Karena dari dini dia sudah melatih dirinya dengan lebih dari 52.000 kosakata. Terus, sehingga mudah mencerna dan menerima yang lain. Makanya ulama besar kita yang menemukan kimia Jabir bin Hayyan, yang menemukan prototipe pesawat terbang misalnya Ibnu Firnas, itu rata-rata hafal Quran di usia dini, 9-10 tahun. Ya. Lalu melatih sholatnya, setelah itu ilmu apapun cepat. Itulah karakter intelektual. Ya. Dan saya sarankan saat sekarang kalau ada anak, cucu misalnya, sekarang eranya era Quran Pak, Bu. Eranya era Quran. Jadi kalau kita mulai dari pendekatan itu, tapi iman ya, babnya ya. Iman itu harus yakin, jangan ragu. Jadi kalau ada ragunya nggak akan dapat itu. Kemudian dilanjutkan dengan cepat. Iman itu pun nanti kalau ditembuskan ke bagian tubuh kita secara fisikal, maka akan membimbing seluruh aktivitas kita sehingga melahirkan apa yang disebut dengan karakter moral. Itu yang disebut dengan akhlak namanya. Dari karakter moral ini muncul karakter kinerja. Diatur. Jadi orang beriman tuh begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak pernah dia bertindak kecuali dibimbing oleh cahaya imannya. Jadi kalau kita riset ayat-ayat Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, hampir setiap menyebutkan fungsi tubuh itu selalu dimulai dengan imannya terlebih dulu, baru fungsinya. Contoh saya tanya, Bu, Ibu, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita kan? Elang di atas tuh lihat anak ayam kelihatan. Kita udah naik, anak sendiri nggak tampak ya. Baik. Tapi ingat, mata elang setajam-tajamnya tidak dihisab, mata kita dihisab. Dan kita ini saat tercipta, ingat, kita ini makhluk mulia, melebihi kemuliaan jin bahkan malaikat, apalagi hewan. Karena makhluk mulia, maka Allah menjaga kehormatan semua bagian tubuh kita untuk selalu berada di jalur yang mulia. Itu nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Pakai lam dan qad. Lamnya, ingat, litaukid, qadnya litahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, hei, aku tegaskan ya, semua manusia aku cipta bukan hanya fisiknya, aku lekatkan pada fungsi fisik itu semua harus mulia. Makanya muncul hukum haram. Haram itu dari kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia supaya tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah yang seharusnya bersikap mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya misal, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ini baru mata. Baru mata. Qul. Itu perintahnya tuh. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW firalkan. Saya sekarang senang menerjemahkan dengan viral kan, dibandingkan kata kan, karena sekarang musimnya viral ya. Nah, kalau sudah viral, like, share, and comment ya, subscribe. Di subscribe ke TV-mu. Kullil mu'minina Muhammad, viralkan kepada semua pria-pria yang merasa beriman. Perhatikan, imannya dulu, baru yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing fungsi pandangan di matanya untuk melihat yang baik saja. Gitu. Jadi ada fungsi iman. Jadi iman itu memberikan karakter moral menjadi akhlak, tembus ke karakter kinerja di pandangan kita. Ini cukup dengan beriman, tidak akan mungkin melihat yang salah. Tak akan mungkin melihat maksiat.
Karena ketika yang dilihat itu tidak dibenarkan oleh imannya, iman kan dibimbing Tuhan, dibimbing Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah, maka seketika akan dipalingkan. Maka mustahil bisa korupsi. Mustahil bisa menipu, mustahil bisa mencuri. Melihat yang tak baik saja sudah nggak bisa. Gitu. Nanti turun ke lisan juga imannya dulu, sebelum lisannya. Nanti pindah ke Quran surah 49 tuh, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan pernah digunakan untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak akan bikin hoax. Jadi kalau iman itu sudah ada, lisan itu pasti baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab, lisannya pasti akan dituturkan pada yang baik. Itu dari ujung kepala ke mata, turun ke lisan, ya sampai ke ujung kaki. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang tak baik, itu bisa kompak lisan dan mata tuh bersamaan. Anda pengen lihat ceramah di YouTube, tapi yang muncul gambar yang tak bagus, iklan yang aneh gitu kan. Nah, itu seketika nggak usah diminta lagi, berpaling begini. Dan lisannya cepat. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada istighfar tuh. Astagfirullah. Ya. Dan itu nggak ada yang terlambat, nggak ada. Lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak bagus. Itu nggak ada. Cepat itu. Nanti kalau sudah terbiasa, itu semua kegiatannya yang tadi dikerjakan, itulah ibadah namanya. Orang yang beribadah namanya abdun. Jamanya ibad. Nanti kalau sudah jadi ibad, dipuji oleh Allah sampai langkah kakinya. Turunlah surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi idealnya insan beriman itu pasti setiap pikiran, setiap pemikirannya, setiap rasanya, tindakannya semua akan terkontrol oleh imannya sehingga pasti menjadi baik. Nah, untuk menjadi baik ini, maka Nabi ditugaskan oleh Allah. Ini poinnya. Ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan bagaimana melatih iman itu dan menjalani kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, menghadapinya seperti apa. Sehingga semua kegiatan itu dibimbing oleh iman, sekaligus melatih supaya sinyalnya kuat. Maka inilah yang menyebabkan setiap kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada bimbingan imannya yang diformalkan melalui doa. Kalau Bapak Ibu mau cek dan jujur untuk membuktikan dan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam ini benar, bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi langsung agama yang dibenarkan oleh Allah dan bisa kita komparasikan dengan keyakinan manapun yang ada di muka bumi. Hanya di Islam yang semua kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ditemukan doa di dalamnya. Dan setiap kegiatan doanya nggak sama, beda. Bangun tidur ada doanya? Halo, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bahkan dibimbing cara bangunnya. Anda buka Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas itu anak kecil, dari kecil ya, usia 3-4 tahun ya, itu sangat cinta dengan Nabi karena ayahnya selalu mendekatkan di majlis Nabi. Singkatnya, satu saat ingin melihat cara bangun tidur malamnya Nabi dan sholat malamnya Nabi, maka menginaplah di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, tidur di samping Nabi. Maka apa yang disampaikan beliau dikutip oleh Imam Abu Daud ya, As-Sijistani. Beliau namanya Sulaiman As-Sijistani. Cuman saking hafalnya banyak hadis sampai menyebut hadis itu lunak sekali lisannya. Ini sahih, ini dhaif, ini begini, sampai orang mengatakan begini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah Abu Daud. Ya. Oh. Nomor hadis 1367. Ya, paling kanan di pertengahan, agak ke pojok kiri sedikit tuh. Ya, ada 2 bab begini. Apa yang disampaikan kata beliau? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Thumma masaha bi yadihi min athari nawmihi. Ya, faqara khawatim surah Ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur duduk terlebih dahulu. Lalu menghilangkan bekas kantuknya. Jadi hilangkan dulu ngantuknya, bukan langsung baca doa. Baru bangun, alhamdulillah begini-begini ya, bangun jam 3, sadar jam 5 kan. Hilangkan dulu ngantuknya ya, supaya kita membaca doa itu dengan penuh kesadaran ya, ada kenyamanan saat baca itu. Lalu baca ya 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu nanti ada maknanya itu. Ada maknanya. Itu sudah bikin pintar sendiri tuh. Jadi ulul albab sendiri. Jadi kita itu baru bangun sudah disuruh pintar. Baru bangun tuh sudah diminta jadi orang pintar.
Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Baru kemudian nanti thumma dhahaba ila syunnin mu'allaqah. Di riwayat lain di Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah dan Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi membacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur, baru bangun. Ke toilet ada doanya enggak? Ada. Kakinya pun diatur, masuk apa? Kaki apa? Keluar apa? Ya kan? Kita berpakaian ada doanya, makan ada doanya. Setiap kegiatan itu ada pedomannya. Dan jangan hanya diartikan sebagai doa formalitas. Itu setiap lafadznya itu membimbing kita bagaimana berinteraksi dengan apa yang kita kerjakan itu. Ada maknanya. Kenapa pakai pakaian doanya begitu? Itu ada. Jadi kalau kita paham dengan isinya, kita dibimbing. Ini yang harus dikenakan ketika berpakaian. Pakaian begini yang harus dipakai. Seperti ini cara menggunakannya, begini akan dihisabnya, begini tampil yang modis yang baik itu. Ada semua bimbingan. Hanya umumnya orang sekarang, walaupun tidak semuanya, memosisikan itu hanya bacaan formal. Tidak memahami isinya sebagai panduan berkehidupan. Karena itu paling minimal kata Nabi, kalau belum paham itu, minimal sertakan nama Allah, sehingga tidak hilang keberkahannya. Maka muncullah hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Minimal ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitan dengan tema kita? Yang kecil aja diatur, apalagi yang kompleks gitu. Berikan penguatan kepada insan beriman di era Nabi. Nabi diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang akan dialami dalam berkehidupan. Ini pergantian masa tuh akan begini. Bahkan ada kalanya Allah ingin menguatkan keyakinan insan beriman supaya nggak ada ragu sedikit pun dengan memberikan pencerahan satu kejadian yang akan terjadi di masa depan, kisi-kisinya diberikan. Seperti misalnya pembukaan kota Mekah yang dibuka dengan damai, nggak ada pertempuran. Turun surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu kan turun sebelum terjadinya Fathu Mekah kan. Maka semua semakin semangat. Romawi ditaklukkan. Termasuk apa yang terjadi? Nabi pun memberikan tanabbu'at, berita-berita yang dibimbing oleh Allah. Nanti Mesir akan ditaklukkan. Ya, saya sih kalau nanti ada teman-teman di institusi pemerintahan atau di para politisi dan sebagainya, itu mesti belajar itu, yang muslim itu. Saya riset itu ada nanti bab-babnya sendiri itu. Itu kalau bisa dipelajari, diamalkan, itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang paling bermartabat dan bermaslahat dimanapun dia ditempatkan itu. Ya, maka Nabi sampaikan kalau nanti Mesir ditaklukkan, maka hormati hak-hak rakyatnya, termasuk yang Qibti, yang non-Muslim di sini. Jangan sampai hilang rasa keadilan bagi mereka. Itu ada. Nabi menyampaikan jauh-jauh sebelum ya para sahabat bisa melakukan itu. Kata Nabi, Mesir akan ditaklukkan. Apalagi ini saya sudah sampaikan di catatan saya, nanti bisa dilihat. Kata Nabi lagi, nanti Romawi dan Persia itu akan hancur imperiumnya, plus kekaisarannya, dan gak akan balik. Disampaikan oleh beliau. Lalu apa lagi? Umar nanti akan syahid. Setelah Umar syahid akan terbuka ada beberapa persoalan, pintu-pintu fitnah. Nanti Hudzaifah al-Yamani hadisnya. Utsman akan syahid, akan diuji dengan banyak sekali ujian-ujian, tapi berhasil dan masuk surga. Apalagi yang disampaikan Nabi? Di antaranya yang paling menarik adalah tentang wabah dan pandemi. Itu sudah ada. Dan itu dialog yang terjadi dengan istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking dahsyatnya tentang bab ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai menulis kitab, ya, satu kitab, dan di isi kitabnya itu ada bab khusus tentang wabah, tentang pandemi ini. Ya, itu nama kitabnya Al-Fath Rabbani fi Tartibil Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Kalau terjadi wabah, ini yang harus dilakukan. Ya, kalau nanti ada terjadi di satu tempat, yang di dalam situ jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Baru itu aja kan? Babnya banyak itu. Ya, saya waktu terjadi itu, Prof, izinnya kita intens sekali. Saya mendatangi dua pihak yang paling utama untuk berdiskusi. Pertama, sewaktu masih Jakarta masih epicentrum, dan saya riset itu karena kami cinta Quran dan hadis, dan saya sangat meyakini tanpa ragu saya. Ini gitu, kalau ada peristiwa begini, kalau ada peristiwa, oh ini pasti nih ada solusinya di Quran, ada di hadis. Nggak mungkin ada kejadian kalau Allah nggak tetapkan dan nggak ada solusi. Nah, maka kalau Allah tetapkan, solusinya harus dari Allah kan? Maka kita cari di Quran, cari di hadis. Maka yang saya datangi pertama kali karena epicentrumnya di Jakarta, dulu Pak Anies masih jadi gubernur, 19 Maret 2020. Ya, saya selesai riset 18 Maret plus itu dengan tadi yang Prof Rashid sebutkan,
Ya, ada satu jenis dari kostul hindi itu, ada banyak jenis tuh ya, jangan salah konsumsi itu. Ya, ya karena ada beberapa jenis, ada yang bisa meningkatkan libido, itu hati-hati itu, minum banyak pengen nikah lagi. ada yang bisa menghilangkan sesak gitu, macam-macam. Makanya kita riset variannya, baru kemudian nanti itu disesuaikan dosisnya dan nanti jadi solusi tersendiri. 19 Maret itu saya ke Balai Kota. Saya diterima oleh beliau setengah 10, telat sedikit karena hadir di acara Mata Najwa. Beliau pakai jaket Persija, temani 3 orang, satu pakai topi, duduk tengah-tengah Usama, satu lagi ada pakai kacamata itu. Saya sampaikan dengan bagannya semua. Ini pandemi di Quran gini, ya hadis seperti ini. Apapun jenisnya, apapun jenis wabahnya. Ya, ini kemungkinannya. Ada kemungkinan salah dari konsumsi makanan, ada kemungkinan salah dari perilaku, ada kemungkinan rekayasa. Kalau ada rekayasa, nasabnya ke sini nih. Tuh. Itu sebelum yang Bosman Wardigu macam-macam tuh bikin video itu itu kita sudah sampaikan itu ya, sampai kekinian kan ramai kan ya, secara tinjauan politik begini, tinjauan ekonomi begini dan sebagainya. Lalu saya sampaikan solusinya apa, ini yang konsep yang kemudian dikenal dengan lockdown ya, ini konsepnya ini yang diutarakan oleh Nabi begini. Lalu ada yang masih ingat social distancing, physical distancing, itu sudah ada, itu pemikirannya siapa ya, Amr bin As. Hadisnya ada, ini saya cantumkan di sini. Sudah ada, tenang, nanti teman-teman bisa dibagi itu. Ya, ada semua. Ini konsepsinya begini, perdebatannya begini, diskusinya seperti ini. Dan yang paling menarik, apa yang terjadi setelah itu? Dan yang paling dahsyat lagi, ini yang paling dahsyat. Di suasana apa wabah itu muncul? Di suasana apa? Karena Nabi pun memberikan gambaran perkembangan generasi manusia itu nanti akan terjadi begini, sampai berakhir kehidupan. Akhir kehidupan itu yang disebut dengan kiamat. Dan ada tanda-tandanya, ada pertengahannya, ada gerbang pembukanya, ada kejadiannya, sampai nanti puncaknya, sampai nanti berakhir kehidupan. Nah, kalau terjadi pandemi seperti wabah dan sebagainya, nanti ada juga kejadian menyertai itu. Di fase mana kita ada? Contoh, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih di Al-Bukhari, satu kali nanti akan terjadi kerumitan dalam menemukan kebenaran dan kesalahan. Sehingga yang kebenaran sulit diungkap, bukan nggak tahu itu benar. Tahu, orang tahu itu benar, tapi sulit diungkap. Dan orang tahu itu salah, tapi rasanya kesulitan menetapkan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang paling dahsyat, salah bisa benar, benar bisa salah. Padahal orang tahu itu mana yang benar, mana yang salah. Terjadi nggak? Halo? Dengan nama ta'aqubul khairi wasyarri. Saya sebutkan di sini, nanti ada hadisnya ya. Dan apalagi munculnya orang-orang aneh ya, dan dai-dai palsu ya. Orang aneh itu begini, orang yang tidak punya kompetensi di bidang agama tapi bicara masalah agama. Banyak ya. Baik. Jadi semua berfatwa gitu. Yang kan nggak boleh mau praktek tuh nggak boleh harusnya kan. Dokter mata ngobatin mata kan, nggak boleh ngobatin jantung ya. Nah, ini saya kadang-kadang suka bingung Prof itu ya, izin. Jadi kalau ekonom aja ini hak gitu. Ya, kalau masalah politik itu. Tapi kalau masalah agama, semua kasih fatwa gitu. Yang ekonom, yang ini, yang itu, semua bicara. Tapi yang dahsyat itu di hadis Muslim nanti. Hadis nomor 11 bab muqaddimah sampai dengan 12, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya hadis sayati ya zamanun, di riwayat lain unasun, akan tiba satu masa sekelompok orang yuhadditsunakum, hati-hati, akan memberikan kepada kalian materi-materi atau beretorika atau menyampaikan apapun, tapi kalimatnya bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, yang akan membuat kalian kaget ya. Jangankan kalian, orang dulu pun yang dengar itu bisa ikutan kaget juga. Jadi Abu Jahal pun kalau dengar ikut kaget juga itu. Oke, saya tanya begini. Tapi menariknya begini, nanti di Quran kalau kita lihat ciri-cirinya, itu orang retorikanya cantik, kalimatnya menarik, logikanya bagus, sehingga seperti meyakinkan. Itu ada di Al-Baqarah ayat 204 nih. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kadang-kadang katanya kata-katanya menarik dan dia pakai dalil, dipotong-potong ayat tuh. Enggak disempurnakan. Dia potong sini, potong situ, seakan memberikan pencerahan padahal sifatnya merusak. Dan itu paling bahaya. Ya, paling bahaya kata Quran. Nah, pernah dengar ini enggak? Pernah dengar? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu enggak? Itu kalau Abu Jahal dengar itu dulu, itu bisa kaget juga tuh. Ya, karena sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Catat ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah,
itu mereka tidak pernah terfikir itu konsepsi apa yang disampaikan tadi. Ya, jadi saat kalah Abu Jahal. Kalah. Kalah. Jadi saat rombongan orang-orang delegasi Quraisy itu yang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman sehingga punya harapan ya saudara kita itu bisa beriman ya. Datang kepada Nabi, ya malam-malam mengatakan begini, Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih lah, nggak usah ribut ya. Sudah begini saja, kita damai, saling toleran aja. Nanti malam ini kami nyembah Tuhanmu, kan? Besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi lihat kalimatnya, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Udah, malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok kau nyembah Tuhan kita. Jadi jahiliyah pun masih menetapkan kita beda. Ya. Dan mengakui ada perbedaan dalam keyakinan. Makanya nanti turun ayat surah Al-Kafirun itu, ya. Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, viralkan kepada orang-orang yang masih menutup diri. Itu sopan kalimat Quran itu. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan itu nggak marah disebut kafir. Ya, nggak marah. Ya, kafir itu dari kata kafara. Orang Inggris menyerap dengan cover. Cover itu dari bahasa Arab. Dari sukar dari bahasa Arab, sugar. Gula itu dari bahasa Arab. Nah, cover itu dari bahasa Arab, kafara. Kafara itu sesuatu yang menutup sehingga isinya nggak kelihatan. Ada cover buku, dalamnya nggak kelihatan. Orang yang menutup diri sehingga belum mau menerima sesuatu masuk ke dalam dirinya, namanya kafir. Jamaknya kafirun. Makanya kalau diterjemahkan halus sekali. Islam tuh lembut gitu. Maaf ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Catat ya. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Saya katakan se-Fir'aun-Fir'aunnya karena hobinya bunuh orang. Al-Baqarah 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling tinggi ngaku nabi. Pernah malaikat ya, LA itu kan? Kalau nggak salah itu, minta izin pada gubernur yang dulu tuh mendaratkan malaikat Jibril di Monas kan? LA dan sampai meninggal. Ya, singkatnya selesai. Firaun ngaku nabi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Sifat keras. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya tetap kelembutan itu lahir. Allah menunjukkan keadilannya mengutus dua orang nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20, legasi tertinggi yang menjadi contoh bagi kita para dai. Ayat 43 sampai 44. Tadi kan kalimatnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun untuk mengingatkan dia yang mulai menyimpang dari kewenangannya. Jadi Musa dan Harun itu ditugaskan bukan untuk menurunkan Firaun dari status raja, tapi meluruskan kewenangannya yang mulai berbelok, ya, menggunakan kedudukannya untuk sesuatu yang tidak tepat, bantu dia untuk kembali. Tapi caranya, faqula lahu qawlan layyina, ingatkan dia dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia dengan kelembutan itu mungkin akan ada kesadaran. Cuma sayang, kerasnya memang tetap dipertahankan. Nah, saya mau kembali ke ayat tadi. Itu begitu indahnya bahasa Quran. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dan belum mau dengar. Ya kan? La a'budu ma ta'budun. Kalau ingin toleran dalam masalah akidah, ada toleransi tertinggi, namanya zero tolerance. Sampai ke ujung ayatnya, lakum dinukum. Udah gini aja, memang nggak usah ribut. Cuma konsepnya jangan disalahgunakan. Kamu yang punya keyakinan, silahkan dengan keyakinanmu. Kami dengan keyakinan kami. Disitulah kita toleran, jangan saling masuk, jangan saling mencampuri. Penghormatan itu menjadikan semua bisa meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini tanpa harus mengganggu dan ikut-ikutan ke tempat itu. Jadi kalau adzan di masjid aja, sholawatan di masjid aja, jangan pindah ke tempat lain gitu. Ya. Dan tidak ada pengakuan di orang jahiliyah, semua agama sama. Tapi ingat ya, di situ tidak pernah disebutkan di ayat kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami. Ada konsep dalam ilmu tafsir, kalau tidak disebutkan kapan kejadian, siapa yang mengalami, maka kejadian itu potensial terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Ya, baik. Pernah ada orang sekarang menawarkan misalnya untuk konsep ya ngajak-ngajak untuk pindah agama, pernah ada? Ya kan, Car Free Day kan karnya yang free kan, tapi tawarannya kan banyak ya. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak agama lain, sampaikan terima kasih, cuma Anda datang terlambat ya, 15 abad yang lalu ada seperti Anda turun ayat gitu kan, turun surah. Tapi sekarang ada hal yang lebih daripada itu. Nah ini saya katakan ada panduan dalam Islam untuk mengatasi itu semua, tapi nyata terjadi kan ya. Jadi situasi pandemi yang kita alami diiringi juga dengan kondisi-kondisi yang kita mesti waspada. Yang ketiga apa lagi?
Yang ketiga, ditemukan situasi-situasi yang sangat unik. Ya, kalau saya mau rincikan, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi saya buat beberapa ini, yang ini pada akhirnya kita akan dituntun bagaimana bersikap. Ya, akan dituntun bagaimana bersikap. Baik, ini saya ada rincikan dan semua hadisnya saya ambil dari hadis yang sahih semua. Jadi saya cukupkan misalnya kalaupun dari Abu Daud saya ambil yang sahihnya, saya Abu Daudnya. Tirmidzi saya ambil yang sahihnya. Baik, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan, maaf, ada polarisasi dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ada sekarang demikian? Ada. Jadi kalau saya tadi katakan, maaf, ya, ada orang-orang yang mulai menyampaikan paparan pemikiran mulai menyimpang. Ada dai-dai yang berfatwa ngutip-ngutip ayat Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Quran dan hadisnya, hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Ada mulai berbenturan satu dengan yang lainnya. Menariknya, bukankah ini yang dialami saat ini, bahkan dalam situasi pandemi? Nah, pertanyaannya, kalau kita mau khususkan bab pandemi, pandemi itu sudah pernah terjadi di masa lalu. Tapi yang ini belum ada. Di masa Umar sudah ada wabah, ta'un. Pandemi ada, sampai jadi endemi, sampai hilang. Tapi nggak ada perpecahan pada masa itu, belum ada. Nggak ada pemikiran seperti yang sekarang kita rasakan demikian. Tidak ada bab-bab yang tadi telah kita definisikan, telah kita jelaskan. Di situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Panduannya bagaimana? Nah, ini mukaddimah yang kedua sebelum kita masuk pada isinya. Saya punya kesempatan 10-15 menit untuk menerangkan, 15 menit untuk diskusi sebelum selesai jam 9.30 ya, karena beliau akan berangkat jam 10. Jadi jelas posisinya kita? Halo? Jelas ya? Nah, jadi saya mau katakan bahwa dalam Islam itu semua komplit. Semua ada. Tinggal basicnya iman. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa, maaf, untuk mengentaskan dan menjalani semua aktivitas kehidupan itu basicnya dari iman dulu, yakin dulu. Nanti setelah yakin panduannya apa? Itu konsepnya demikian. Oke, yang pertama, saya langsung cepat saja. Jika dialami satu wabah dan menjadi pandemi, maka bagaimana harus bersikap? Yang pertama, setiap insan beriman langsung diingatkan bahkan melalui doa Nabi SAW agar ketika pandemi terjadi itu senantiasa mengejar rahmat Allah. Ini yang pertama sebagai sikap imannya. Saya ulangi ya, mengejar rahmat Allah. Redaksi hadisnya rahmatan lil mu'minin. Boleh jadi wabah yang ditetapkan oleh Allah terjadi itu, boleh jadi ada rahmat di dalamnya untuk insan beriman. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih Allah yang wujudnya secara umum ada 3. Ya, wujudnya secara umum ada berapa? 3. 1, rahmat itu boleh jadi ampunan yang Allah berikan pada seorang hamba yang melakukan kesalahan begitu banyak. Dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang melakukan kesalahan begitu banyak itu disebut dengan israf namanya. Biasanya israf itu bab makanan, makan berlebihan, minum berlebihan, israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Tapi ini israf dosa. Israf dosa itu begini, kalau ada orang mencuri, dia belum mencuri, rasanya gatal, ingin mencuri juga. Aduh, kalau ada orang yang sudah korupsi, dia belum, rasanya masih belum lengkap gitu. Nah, itu israf tuh. Nah, kemudian dia sadar dan ingin kembali, maka turunlah Quran surah ke-39 ayat 53. Di cara Allah mengampuni seorang hamba itu ada 5 fase. Kalau dia salah saja, belum tentu ada dosanya, maka Allah turunkan sifat al-afu namanya. Kesalahannya disebut dengan khata. Yang kedua, kalau ada dosanya, ya, misalnya salah, nggak ada dosa tuh gini. Subuh jam berapa sekarang? 4.14, 4.15, 4.13 terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan datang dari tempat yang berbeda-beda. Kita ambil pertengahan lah, 4.15 kan? Oke. Harusnya 4.15 subuh, tapi ada orang bangun jam 5.14 ditukar. Harusnya 4.15, dia bangun 5.14. Salah tidak? Dosa tidak? Belum tentu. Kalau dia terlampau lelah malamnya dan dia tidak niatkan untuk terlambat, dia tidak niatkan, cuma kadar Allah dia kesiangan. Ya, Nabi pun kan pernah kesiangan kan? Pernah. Ya, nugaskan Bilal untuk berjaga, nanti kamu bangun nih, bangunkan yang lain. Bisa ya Rasulullah, saya tiduran, nanti kita bangun, saya bangun lebih awal. Ternyata, wah, bangunnya apa? Kena sinar matahari. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Kamu bilang bangun, ternyata ketiduran juga kan ya kan? Nah, pertanyaan, kok bisa Nabi ketiduran? Kalau ada yang begitu terjadi, dalam fikih hadis nanti diajarkan begini, sebetulnya mudah bagi Allah untuk membangunkan Nabi, bangun lebih awal, tapi untuk memberikan tuntunan pada umatnya yang mungkin banyak yang kesiangan.
Kalau kesiangan sehingga tertinggal waktu, bagaimana fikihnya? Maka adalah solusi itu. Ya kan? Nah, tapi saya ingin katakan, apakah itu dosa? Belum tentu. Cuma tetap salah, gitu kan? Dalam konteks manusia ya, bukan Nabi, karena Nabi maksum. Baik. Maka saat salah yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata namanya. Ya kan? Maka lawannya afwu. Baik. Kemudian kalau ada dosanya sengaja nih tidur terlambat, sengaja kesiangan, nonton bola kan, menang, ternyata menangis kalah kan. Baik, terus ketiduran, bangun jam 5.14. Maka ada dosanya, dosa yang mengiringi perbuatan. Satu dosa namanya dzambun. Dzambun. Maka Allah pun ingin memaafkan dan mengampuni, diturunkan sifat yang kedua, ghafir namanya. Quran surah 40 ayat yang kedua itu ya, sampai dengan ketiganya, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dengan dzambun. Kalau terakumulasi sudah terlambat, ngajak orang lain. Sholat kan nomor 2, nonton dulu nomor 1, gitu kan? Dia ajak orang lain, maka berubah, berakumulasi menjadi dzunubun. Dzunubun. Maka nanti berubah sifat Allahnya untuk mengampuni juga, dari ghafir menjadi ghaffarun. Itu ada di surah Nuh ayat ke-10 ketika umatnya Nabi Nuh berakumulasi doanya, ngancam, pengen lempar dan sebagainya, maka dia berdoa, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang sholat. Itu terlampau soleh itu orang-orang itu, gitu kan? Dia celak juga. Maka pindah kalimatnya dzunubun ma'adzulmi. Ada zalimnya. Maka diturunkan sifat yang keempat, namanya ghafurun. Ya, ala afwu, kemudian ghafir, ghafar, ghafurun. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang yang sholat, dan juga setelah itu dia datangi, ya, dan iseng-iseng melemparinya misalnya. Maka itu israf namanya. Itu israf. Maka saat israf pun turunlah nanti surah yang 39 ayat 53. Itulah rahmat, rahimun, sifat yang kelima. Ya. Maka Allah sampaikan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Dihimpun 5 hal ini di Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Itulah dzambun dzunubun ma'adzulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itulah israf. Wa'fu 'anna, al'afw. Waghfir lana ghafir, ghaffar, ghafur. Warhamna, rahim. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau terjadi pandemi, termasuk setelah itu selesai, cari rahmat Allah. Minta ampunan, karena tidak sedikit ujian yang terjadi, bahkan berupa wabah itu mungkin diawali oleh tindakan-tindakan yang tidak tepat dari manusianya. Karena hadis pembukanya untuk wabah itu adalah, maaf, kalimatnya menggunakan adzaban lil kafirin. Pernah diturunkan wabah itu sebagai hukuman bagi orang-orang ingkar yang keterlaluan di masa lalu. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sudah diingatkan susah, dilarang juga tetap dipertahankan, ya, sampai diingatkan dengan potensi-potensi keburukan yang terjadi tetap dilakukan. Biasanya cara mengingatkan yang terakhir yang Allah tunjukkan dengan menurunkan hukuman berupa adab. Contoh, maaf ya, orang-orang yang berbuat liwat, homoseksual, ya, dan sebagainya itu biasanya kalau kita riset di Quran tuh hukuman-hukumannya kalau bukan likuifasi, langsung ditelan oleh bumi itu, boom gitu, ya, atau diturunkan nanti batu-batu dan sebagainya, menghujani mereka sampai meninggal keseluruhannya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ada perbuatan buruk tertentu yang sebetulnya ini membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan, membahayakan bagi generasi, dan nggak bisa diberitahu, nggak bisa diingatkan, bahkan dibentuk hukum di situ. Maka untuk mengingatkannya bahwa ini salah, diturunkanlah kemudian musibah. Ya, tapi musibah ini nanti ada yang menimpa orang yang salah saja, tapi ada musibah tertentu juga yang akan dialami bersamaan orang yang tinggal di situ, membersamai orang-orang salah itu. Ada di lingkungan itu. Itulah yang kalau ada maksiat tertentu dilakukan, kadang-kadang turun kemudian musibah, yang musibah itu bisa mengenai bahkan orang soleh yang ada di situ. Tapi adilnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi, kalau itu dialami oleh orang beriman, terkena bagian musibahnya, maka itu menjadi rahmat dari Allah untuk menjadikannya syahid dalam pulangnya. Gitu. Karena meninggal itu ya, kalau nggak ada itu pun meninggal juga kalau ajalnya tiba. Tapi Allah menginginkan dia pulang syahid, dan dibedakan syahidnya dengan kematian yang nestapa dengan orang maksiat itu.
untuk memberikan kesan, nih yang ini aku hinakan, yang ini aku muliakan. Jadi saat Allah turunkan ketetapan, bisa mengangkat hambanya yang satu dan menghancurkan atau merendahkan hambanya yang lain yang nekat berbuat maksiat. Jelas sampai di sini? Nah, maka bagi orang-orang yang berpulang dia syahid, tapi bagi kita yang masih hidup, apakah memang dalam konteks ada pandemi pun kita terkena? Tadi Prof kena, saya juga pernah kena ya, dalam riset itu saya kena. Riset, bagaimana kita bisa meriset dan tahu kalau itu efektif kalau kita nggak kena? Jadi saya orang pertama yang menggunakan itu sebelum ke orang lain gitu ya. Alhamdulillah gitu, sampai kita ngukur, saya tuh Pak ngajak teman-teman berwudu semua, timbang sendiri, bikin sendiri, import sendiri, lihat, dicek, alhamdulillah kami bikin 1 juta dan gratis kita bagikan semua. Bahkan saya datang ke beberapa institusi, saya katakan ini untuk negara kalau negara perlu, saya nggak butuh apapun, karena orang Islam tuh hadir memberi solusi, bukan mencari manfaat dari apa yang terjadi. Ini kami berikan, saya cuma minta satu, tolong sampaikan nanti di kemasannya kalau memang harus diberikan, disebarkan atau bahkan dipasarkan, referensinya dari hadis Nabi, itu aja. Saya nggak minta yang lain. Alhamdulillah semua risetnya dibawa tapi dijual orang-orang tertentu. Kita gratis sampai sekarang saya nggak pernah jualan ya. Kita bikin 1 juta itu Prof, beliau tahu ya. Kita ada yang kemas di Jogja, kita bikin sendiri, siap, kita kemas sendiri itu. Tapi renungannya adalah ya Allah, orang lain syahid. Bahkan nanti ada lagi hadis yang lain belum saya bacakan, ulama-ulama mulai wafat ya kan? Kita bisa lihat ya, Terlutfi Fathullah, Profesor Khuzaimah Takhidayanggo kan? Dan yang lain-lain juga sudah mulai pulang, itu syahid. Nah, saat orang-orang lain syahid, bahkan jangankan level ulama, orang-orang biasa bisa syahid gitu, terus kita bagaimana? Itu yang ditarik ke dalam diri kita sebelum menyoal yang lain. Ya Allah, saya masih hidup, apakah saya mendapatkan rahmat-Mu sementara di hadapan saya, di mata saya dan di telinga saya didengar, dilihat si fulan syahid, si fulan pulang dengan mulia, saya nanti bagaimana? Maka pandemi sekalipun belum dicabut statusnya mesti menyadarkan kita satu saat kita pulang. Maka mohonkan rahmat Allah, setidaknya jangan pulang membawa akumulasi dosa. Jelas? 2. Rahmat tidak disebutkan dalam Quran, kecuali yang kedua juga menunjukkan aspek yang sangat luar biasa. Apa itu? Solusi dari setiap persoalan. Itu nanti strukturnya atau konstruksinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan ini menarik karena nanti ini akan ditarik ke aspek duniawinya. Kalau yang tadi ke aspek ukhrawinya, spiritual, yang ini ke aspek duniawinya. Jadi boleh jadi sifat rahmat itu bukan hanya renungan spiritual, tapi juga akan menemukan sesuatu yang baru yang bermaslahat nanti secara duniawi. Dan itulah yang nanti akan menjadikan rasa syukur kita kepada Allah, yang menambah rasa syukur. Ya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, setiap yang hidup aku pasti uji dengan aneka ragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan untuk memberikan beban dalam hidupmu. Jadi kalau sedang diuji dengan masalah itu desainnya meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk memberikan beban. Ingat ya? Ingat itu. Nah, nanti ada ayat yang lain turunannya. Nanti kalau lain kali kita ngaji lagi, kita bisa bahas tentang rahasia di balik ujian. Nanti ada skema ayat yang lainnya. Tapi poinnya adalah jangan posisikan masalah ya sebagai beban. Justru itu ujian. Setiap ujian tuh desainnya meningkatkan kualitas kehidupan. Anak-anak kita di SD kalau nggak lewat ujian nggak akan naik SMP kan? Ya, desainnya begitu. Ini nggak ada yang diuji kecuali meningkatkan kualitas hidupnya. Apa jenisnya? Kata Allah, minal khauf, gelisah. Ya, wal ju', lapar. Ah, ini udah gelisah, udah lapar, ya. Wa naqsi minal amwal, ada kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal, apapun penyebabnya. Maaf, wat thamarat, ini tolong highlight ya yang ini ya. Karena saya sering dapati terjemahan yang saya agak kurang cocok dengan itu. Di situ disebutkan dan buah-buahan. Kan? Kalau cuma buah-buahan orang nanti kesannya Allah kurang adil, yang diuji cuma tukang buah, kan? Tukang sayur enggak ya. Itu bacanya pakai kinayah itu di ilmu balaghah. Ya, maksudnya begini. Buah itu kan tumbuh dari benih, ditanam, dirawat sampai jadi buah. Mau dipetik, mau panen besok diambil orang. Anda ikut tender, Anda yang berhasil, proyeknya diambil orang. Itulah thamarat. Ada yang begitu? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Saya sempurnakan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
Orang sabar itu cirinya sederhana kata Quran. Orang yang diuji dengan apapun, mengalami apapun, dia sadar itu titipan Allah. Dan Allah punya kehendak dengan itu. Dikasih ujian pandemi, wabah, oh Allah pasti punya kehendak. Itu maksudnya. Ya, ikuti aja dulu. Karena Anda berkeluh kesah pun nggak akan menghilangkan itu. Ya, termasuk dengan jabatan. Anda dititipkan oleh Allah jabatan tertentu, itu pasti Allah punya kehendak di situ. Maka belajar bab tertentu, Kitabul Imarah. Belajar bagaimana menata jabatan dan menggunakannya dengan baik. Anda punya dapat titipan harta, pahami, oh ini ujian, Allah punya kehendak di balik itu. Maka belajar Kitabul Buyu', kitab tentang bisnis, ya, bagaimana mengelola harta dan sebagainya. Nah, sekarang ada pandemi terjadi, ada wabah. Nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Ada apa kehendaknya di situ? Maka salah satunya Allah menginginkan setiap hamba mendapatkan rahmat. Maka masuk ke ayat 157, ketika kita bersabar dan meniti rahmat dari situ, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar menerima itu, mengikuti kehendak Allah dan berinisiatif untuk mencari solusi dari situ atas petunjuk Allah, maka dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Rahmat itu yang menjadikan dia wa ulaika humul muhtadun, dapat solusi menyelesaikannya. Nah, di antara sifat rahmat di situ, tinjauannya apa? Mengentaskan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Ya, saat pandemi ada apa saja? Ada orang kesulitan alat kesehatan. Ternyata selama ini kita kekurangan alat kesehatan. Ya kan? Kita belajar dari situ. Maka sebelum orang lain buat, ayo, masa nggak ada sih di PKU Muhammadiyah yang punya banyak itu rumah sakitnya? Apa nggak ada 1-2 orang yang berinisiasi membuat alat-alat canggih supaya kalau nanti ada situasi ke depan yang mirip sudah ada alatnya seperti itu? Apalagi perangkat-perangkat kesehatan, ya, tentang isolasi, tentang riset bagaimana pengaruh kadar garam tertentu, ya, yang dapat bisa meningkatkan kekuatan untuk mendapatkan oksigen tertentu. Ya, sehingga ada yang ke pantai, ada yang kemana. Bisa nggak ada penemuan dari situ dibikin satu alat tertentu? Yang kalau ada orang sesak napas, nggak harus mahal-mahal dapat alatnya. Saya waktu kejadian, saya kumpulkan teman-teman, kita ada kelas Quran, namanya At-Taisir Learning Center. Ada profesi-profesi tertentu, kurikulumnya Quran. Izin Prof, diantara itu ada nanti kelas pebisnis, ada 400 orang. Dari direktur sampai tukang cukur. Saya sampaikan, ini trennya akan begini nih. Masker, itu sebelum ramai masker. Karena saya dari Jepang, saya dari Korea, saya lihat begini. Coba bikin masker. Dari kain dulu. Itu begitu dibikin, baru sekali klik, udah puluhan ribu, ratusan ribu, sampai ke Rusia. Sampai ke Rusia. Di saat orang lain kesulitan, dan masih naikkan harga dan sebagainya. Ya, dan apa yang terjadi pada saat itu, saya bilang, ini bukan cari untung. Di saat seperti ini, yang didapatkan rahmat Allah, dan memberikan solusi pada yang lain. Maka apa yang terjadi? Bisa mengakomodir orang-orang di PHK di tempat lain. Kerjakan ini, ambil dari sini, tutup CSR-nya. Dan termasuk perusahaan yang tidak kolaps waktu terjadi COVID. Ini orang-orang kayaknya akan beralih nih ke transportasi ramah nih, akan sepeda. Saya minta sebagian teman-teman cari nih sepeda yang cocok, cari perangkat dan sebagainya. Maka mulai riset. Jadi tidak pernah ada peristiwa kecuali di situ ada solusi dan ada maslahat. Maka ketika kita mengalami apapun, sifat ulul albab yang beriman itu membimbing kita untuk meriset. Jiwa spiritual kita mengoreksi diri, bermuhasabah, tapi intelektual kita membaca itu sebagai peluang. Lihat ada apa di balik itu? Ada kreasi apa? Ada inovasi apa? Ya, ada faktor ekonomi apa di situ? Atau secara globalnya lihat, ada rencana apa dari luar itu? Ya, apakah ini dibuat? Karena kan wabah itu ada 3 jenisnya. Ya, ada yang direkayasa dan nasabnya ini tersambung. Ada yang kedua kemudian mohon maaf karena perilaku tadi. Ada yang ketiga karena salah makan. Ya, di hadis Muslim itu ada orang makan kelelawar berpotensi menyebarkan virus, ya, kemudian menyebar jadi wabah, ada. Nah, dan beberapa yang lainnya. Itu yang kedua rahmat. Yang ketiga adalah doa. Rahmat itu ketika Allah berikan itu untuk mengabulkan doa yang dimohonkan. Maka saya yakin sangat luar biasa. Doa itu kan turunnya ibadah kan? Bukankah saat Covid ibadahnya lebih banyak? Ya kan? Lebih banyak ke dalam, yang nggak pernah khutbah, bahkan jadi khatib Idul Fitri, ya. Khatib Idul Adha, banyak ngaji. Sudah dikasih Covid, sampai ada di rumah, belum mau ibadah juga, dengan cara apa lagi diberikan kesempatan untuk ibadah? Sudah dikasih Covid, belum mau jadi imam juga, dengan cara apa lagi mesti jadi imam? Itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas yang besar-besar, ini yang kecil dikerjakan dulu. Saya ambil aspek yang kedua rahmat tadi tentang pergerakan dunia. Ini saya kasih, ini rahasia ya, tapi live ya. Gak apa-apa lah. Contoh begini, ini saya sertakan di sini. Nabi pernah menyampaikan begini. Ada satu masa
Orang Islam itu akan menembus Hind dan Sind. Hind itu India, Sind itu Pakistan. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi nanti ada hadis lain yang sahih, bahwa nanti ada perjuangan di ujung-ujung kehidupan. Dan itu pembuka salah satu di India. Dan garisnya yang naik apa? Akan muncul Islamofobia. Akan muncul antipati terhadap umat Islam. Akan muncul rasa pertentangan, bahkan mulai inisiatif penyerangan pada umat Islam. Itu dari India. Terjadi nggak? Itu baru pembuka. Nanti ada hadis turunan lainnya. Makanya orang Islam itu bacaan jangan aneh-aneh. Ya, kita tuh udah punya Quran, punya hadis, itu aja dari riset. Lalu kembangkan dengan kekinian, referensi kekinian, kita riset, kita kembangkan, diskusi. Itu yang dibahas, itu yang valid, itu yang otentik. Yang dimainin TikTok. Kan yang dibaca yang nggak jelas. Sekarang Yahudi aja hampir tiap menit mereka riset hadis-hadis dalam Islam. Itu baru tentang yang saya sampaikan. Contoh lain. Wah, ini jadi global nih, bro. Izinnya akan terjadi koalisi Jazirah Arab dengan nanti garis keras di Yahudi, mungkin yang sekarang jadi Israel itu. Akan ada nanti koalisi membentuk fakta pertahanan bersama. Ya, akhirnya nanti akan ada hadis-hadis tentang pembebasan wilayah Jazirah. Itu nanti di ujung-ujung tuh. Coba sekarang cek secara politik global, sudah ada belum fakta pertahanan bersama? Ya, ada, silakan cek tuh. Nyata nggak? Nyata. Ya, akan terjadi pergeseran nih. Ya, mulai dari mana? Dari Eropa Timur. Sekarang sudah terjadi. Cina naik. Nah, itu kalau Anda riset di hadis-hadis, ya, pergerakan tentang perubahan-perubahan karakter, tentang pergerakan global, itu kita akan temukan itu. Nah, yang paling menarik adalah gerbangnya apa? Saya kasih contoh ya, ini belum dibuka sih ke publik, tapi ya live lah, apa jadinya gitu. Pernah ingat hadis Nabi? Akan ada lomba-lomba bikin bangunan besar. Pernah besar, ya? Bangunan tinggi, ya? Pernah dengar hadis itu? Contoh tanda-tandanya. Saya kurang lebih 2 bulan lalu itu sudah mendapatkan tawaran untuk, unik juga nih, ya, mendapatkan satu slot apartemen yang dekat dengan Masjidil Haram, dan udah dikasih desain itu. Ini yang harga ⁻1 juta, 2 juta real, 3 juta real. Itu semua desainnya, ini Ka'bah, ini semua bangunan tinggi semua. Semua bangunan tinggi semua. Ya, dan itu arahnya apa? Ada apartemen, ada pusat belanja, ada macam-macam dan sebagainya. Dan itu dilombakan dan bergeser. Kapan visinya? Itu nanti sampai ke 2030. Yaitu wilayah baru Saudi. Belum nanti Dubai naik, belum ini naik, belum itu naik. Dan wilayah udah padang pasir akan mulai berubah. Dan itu sudah mulai. Udah mulai. Dan membersamai situasi ini. Jadi harus cerdas kita melihat. Dengan segala aspek yang Allah titipkan kepada kita, profesinya apa, dudukan, diskusikan. Ya, skala besarnya itu, Muslim di Indonesia, bagaimana meresponnya? Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, bagaimana negara ini merespon? Bangsa ini merespon. Karena kalau kita tidak mulai bersiap, akan tertinggal. Dan jauh nanti tertinggal persaingan dari aspek global. Itu bahayanya. Ya, dan yang paling menarik adalah saya tutup di hadis yang terakhir di sini. Setiap 100 tahun akan terjadi perubahan-perubahan. Dan 100 tahun ini ada yang menafsirkan umum, ada yang menafsirkan khusus. Khusus itu maksudnya dalam skala tempatnya. Oke. Nah, menariknya Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. 100 tahunnya tahun berapa? 2045. Punya visi apa di 2045? Karena fitrahnya saya tutup, ketika terjadi suasana-suasana yang tidak ideal, misal seperti pertentangan tadi, hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi pergolakan yang tidak sehat dan sebagainya, maka hadisnya mengatakan di tahap-tahap itu akan muncul orang-orang baik yang lahir ke permukaan. Dan orang-orang itulah yang akan merubah keadaan menjadi lebih baik, berkeadilan, berkemajuan, mencerahkan, sehingga rahmat Allah turun di tempat itu. Nah, karena itu kalau mengalami seperti ini, pertama jadi orang baik. Yang kedua berani aktif. Karena kalau nggak aktif, yang tidak baik yang masuk. Oke, kan terjadi persoalan sekarang. Orang tidak baik masuk dianggap biasa. Orang baik masuk dipersoalkan. Tapi jangan heran, di hadis sudah ada. Sudah ada di hadis itu. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariba. Orang-orang itu ketika kedatangan Islam membawa kebaikan dianggap aneh. Maka akan muncul satu masa orang-orang baik dianggap aneh. Nah, jadi berbahagialah, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang aneh itu. Nah, sekarang Anda orang aneh atau orang biasa? Ya, dengan semua aspeknya. Jadi kalau ada di bisnis yang tidak baik, Anda orang baik, masuk ke bisnis itu, perbaiki. Kalau di kampus ada yang tidak baik, Anda yang baik, maju ke situ, perbaiki. Ya.
Ya, termasuk di bab politik, di bab yang lain, karena Islam itu luas. Ketika dipraktekkan menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya tertuang di Quran, bukan hanya di hadis, bukan untuk dicetak di kitab-kitab tebal, tapi untuk dirasakan dalam konteks kita berkehidupan. Itu poinnya. Maka itulah hidup baru pasca pandemi yang kita alami sekarang. Tinggal pilihannya kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang baik, yang bisa menularkan kebaikan itu sehingga terasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Silahkan praktekkan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira saya cukupkan dulu. Kita punya 15 menit sebelum kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.